ketemu Pana Prasta punya podcast. Alhamdulillah. Pana Prasta punya podcast. Berkat teman-teman hari ini podcast Pana Prasta, insya Allah kita boomingkan, kita lambungkan, dan kita kembalikan eksistensi lingkungan. Penggiat alam terbuka. Kayak pejabat tuh ngomong. Suaranya harus gue pasang kali ya biar enak ketemu. Iya bro, lu ketawanya nggak pas gitu. Tuh kalau dia gigi dipaduin dari kecamatan. Dan katanya nggak ada yang gigi. Nah, ada barrier. Iya benar. Barrier apa? By the way, selamat dulu ya. Pana Prasta punya ketum baru. Cipta. Thank you. Siapa? Januar Cipta. Tuh. Jadi ke depan mau gimana nih? Ke depan apa nih? Pana Prasta mau gimana? Pana Prasta ke depan kita coba bikin sebuah apa tuh? inovasi meningkatkan daya kreativitas teman-teman Pana Prasta, anggota dan khususnya pengurus. Kita sama-sama nih. Salah satunya ini nih. Salah satu podcast. Kita tunggu, ya kan? Di bulan-bulan ke depan ada event-event yang itu akan memberikan daya tarik terhadap teman-teman atau anggota Pana Prasta untuk kembali lagi menjadikan Pana Prasta sebuah rumah kedua. Ibu demen Nih ada apa? kebetulan di samping kiri kanan gue nih orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas dalam dunia organisasi yang khususnya memberi kontribusi besar terhadap Pana Prasta. Amin. Abang kita Bang Anung dan empok kita empok Ayu. Dia ini ya pendaki gunung es ya. Oh iya. Salah satu. Iya kan? Kalau salah satu salah 9 ya. Salah satu 9. Iya, lumayan 9 bagus gitu. Gimana? Ini kan harapan dari gue, ya kan? Ya, gue sih berharap ya dimulainya dengan ini, dengan adanya podcast, artinya kita udah mulai mau eksis lah. Eksis, kita tampil soalnya, berarti kita eksis kan, kita tetap ada gitu loh. Nanti ini akan jadi medianya Pana Prasta juga, jadi buat ajang diskusinya teman-teman juga, banyak aspek yang harus kita bicarakan tuh, ya kan, terkait masalah lingkungan, masalah kegiatan alam terbuka, dan juga isu-isu yang memang berkaitan dengan lingkungan dan alam dan sebagainya, itu bisa kita bahas di sini. Nah, kita juga berharapnya podcast ini bisa jadi ruang media baik dari internal ya maupun dengan eksternal untuk kita saling bisa mendukung lah dengan kegiatan untuk kegiatan aktivis lingkungan dan penggiat alam terbuka. Itu nggak? Iya. Kalau soal ideal semua aku jago lah pokoknya. Emang masuk barang. Iya, masuk barang tuh. Iya. Kalau dulu gimana? Kalau dari gue ya berharap sih ke depannya semua rencana kita bisa berjalan lancar lah dengan berbagai program yang sudah ya mulai diolah. Semoga aja bisa berjalan dan booming. Amin. Ya, tapi nggak terlepas dari dukungan teman-teman ya. Teman-teman semua baik yang senior ya. Nggak terlepas juga teman-teman dari lingkungan luar. Harus. Ya kan, kita harus juga bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak di luar, entah itu antara pencinta alam, entah itu lembaga pemerintah maupun swasta, itu harus bisa kita gandeng bergandengan tangan bersama. Betul nggak Pak? Betul. Iya, Karena emang hari ini nggak bisa kalau kita berjalan Oh iya, setuju. Dari dulu juga nggak bisa. Nggak bisa. di rumah aja kan harus ada pendamping kan. Jangan gitu. Ada yang lagi nyari. Ada yang nyari. Hari ini Iya. kita harus maksimalkan juga. Oh iya. Teman-teman pengurus Yang belum punya pendamping. alun karena dia cepat itu
melahirkan. By the way ada teman kita yang baru dapet itu Apa tuh? berkah hari ini, anaknya baru lahir. Oh, Iya, ada kan? Ada. Nah, kita ucapin selamat untuk Bayu Virus ya. Bung Virus. Selamat ya kelahiran anaknya. Yang kedua. Semoga cewek sih? Cewek. Cewek ya, semoga jadi anak yang soleha, berbakti kepada orang tua dan apa tuh? Ya. Berguna bagi bangsa dan negara. Kebetulan Bung Virus ini salah mantan ketua. Mantan ketua umum juga ya. Iya, betul. Periode yang lalu. Periode yang lalu. Periode yang lalu. Iya, benar. Mantan Ya. ketua umum periode lalu Bung Virus. Beliau juga punya dedikasi tinggi lah. Iya, Terhadap anak betul, bangsa. betul. Loyalitas ya kan. Kualitasnya juga Gitu. luar biasa lah. Luar biasa loyalitasnya. Ya, jadi diharapkan Kita sebagai penerusnya Bung Virus yang kebaikan, yang lebih baik. lebih baik. Yang lebih baik dan lebih semangat ya Nah. kan, dan lebih energi. Nah, kira-kira kalau misalnya tadi lo bilang, oh kita harus lebih ini, nah lebih ini dalam hal apa nih? Lebih dalam hal sebuah tindakan yang Konkret. berguna ya Pak. Mhm. Lebih bermanfaat lah hari ini. Mhm. Nanti kita mencoba untuk mengedukasi teman-teman nih. Kan, Mhm. teman-teman itu apa aja sih? Kita punya teman dari tingkat lingkungan rumah, Mhm. ya, lingkungan baik dikembangin lagi ya. Mhm. Itu ada lingkungan keluarga atau lain-lain lah. Pokoknya lingkungan. Mhm. Artinya kita sama-sama mensosialisasikan bahwa hari ini lingkungan ini salah satu isu atau genre internasional yang sangat berpengaruh nih pada tatanan Ya, kehidupan. iya kan memang isu lingkungan itu kan selalu jadi agenda yang dibahas, termasuk kayak masalah karbon, ya kan, Betul, masalah polusi. udara, masalah sampah plastik, itu semua semua dunia berbicara masalah itu sih. Memang ya kalau kita mau apa namanya lebih konkret lagi ya aksi-aksi kegiatan-kegiatan yang mengarah pada edukasi kepada tindakan langsung ya kan, baik itu masalah udara kita bikin penanaman mungkin kayak gitu kan kayaknya perlu digalakkan lagi kali Pak ya. Perlu, karena kalau melihat dari senior-senior kita dahulu nih, ya kan, giat mereka itu untuk terhadap lingkungan, penanaman itu udah emang didasari dulu mungkin dari zaman-zaman mereka umur masih muda. Iya. Hari ini sebenarnya kita melanjutkan dan harus melakukan lebih baik kan gitu. Karena siapa lagi kalau bukan hari ini kita lakukan, bagaimana kita mencoba untuk memberikan cerita buat generasi kedepannya kan gitu. Legacy Yang sudah berjalan. Iya. Ya karena gue tahu juga kan karena dari cerita bokap almarhum ya, cerita juga dari teman-teman beliau, dari senior-senior juga. Ini pohon-pohon di daerah Setiabudi yang besar-besar sampai ke Karawang itu mereka yang tanam. Asli mereka yang tanam, tangan mereka sendiri gitu. Dia mereka nyiramin apa segala macem sampai ya generasi saat ini tinggal nikmatin aja gitu. Sampai kan sempat dapat nominasi Kalpataru Warna Rasa loh di tahun 80-an ya. Itu sempat dapat nominasi, itu dokumennya ada, mungkin kalau bisa dicari nanti kita bisa tempel kasih tahu. Perlu itu. Ya itu dokumen-dokumen itu iya kita coba reduce lagi untuk apa? Untuk mensemangati teman-teman juga. Karena itu kan penghargaan awardnya luar biasa loh, Warna Rasa tuh aksinya gitu ya. Award terhadap senior-senior kita itu menjadi motivasi buat betul, nggak bisa dinafikan lah. Memang secara kondisi masalah teknologi zaman memang udah bergeser ya, tapi apa yang jadi cerita dari senior itu bisa menjadi tolak ukur tuh apa sih yang harus dilakuin sebetulnya sama kita nih generasi penerusnya nih. Itu kan aktivitas kita dipancing di situ ya, betul. Punya gambaran nggak kira-kira ya, kira-kira nih ya kan, langkah konkret yang ideal untuk Warna Prasa itu kita ngapain ngapain maksudnya selain suami ini kan beberapa tahun terakhir memang agendanya naik gunung, mungkin ekspedisi lah ya, lebih ke ekspedisi ya, lebih ke arah situ. Mungkin bisa
yang udah berjalan juga kan kita punya LKG. Betul. Mungkin kita bisa mulai start dari situ lagi yang memang sudah menjadi rutinitas agenda LKG itu kan. Bisa mungkin start dari situ. Rencana tahun ini ya LKG ya kan? Iya, rencana LKG tahun ini mungkin di akhir tahun. Akhir tahun ya. Kan itu juga tentu teman-teman nih anggota Panaprasta khususnya nih. Oh iya dong. Ayo yang muda-muda ya kan, walaupun tidak dalam pengurusan kita terbuka ya kan buat anggota-anggota muda untuk kembali lagi ke Panaprasta. Walaupun kesibukan itu yuk mari kita menyisihkan waktu ya. Gitu. Karena jadikan ini juga keluarga gitu. Keluarga lah. Bagian ini kan kita nih keluarga besar Panaprasta. Artinya kita nih di Panaprasta. Kalau gue pribadi masuk Panaprasta ini sebuah organisasi yang melekat dengan kekeluargaan sebenarnya. Yes, gue setuju banget. Benar nggak sih? Gue setuju banget. Kalau ini gue rasa nih, mungkin pas apa yang gue rasa juga pasti teman-teman yang lain juga akan merasakan masuk Panaprasta ini. Ketika sudah masuk, ini kekeluargaan ini, yuk ada masalah apa, pasti dimusyawarahkan. Betul. Kita tidak anarkis, jadi kita selagi itu bisa kita bicarakan dengan sambil ngopi, ya kan, di sekretariat dan mau terbuka, pasti selesai deh. Iya. Kan gitu, selesai lah itu masalah itu kan. Benar. Ini kan pola kita untuk menyelesaikan masalah ini harus kita lebih persuasif lah ya kita ya. Segala sesuatu bisa kita bicarakan. Iya sih, kalau dari ngomong masalah LKG itu, gue juga lupa ya tahun berapa pertama kali dicetusin LKG ya. Itu luar biasa sih idenya sebetulnya kan. Dari gue selalu kagum dengan LKG. Jujur aja nih, gue pribadi gue selalu kagum dengan LKG. Kenapa? LKG itu secara kegiatan olahraga ada. Karena itu benar-benar komprehensif ya. Dari sisi olahraga ada. Dari sisi aksi kepedulian terhadap lingkungannya ada. Ya kan? Terus pendisiplinan juga ada. Gitu. Gue nggak ngerti gimana para senior kita tuh dulu berpikir tentang ya, kita bikin LKG itu filosofi mendaki gunung, menjaga lingkungan, itu komprehensif di LKG itu ada. Kenapa? Event itu ada semua. Ada semua. Kalau kita pahamin ya, gue ngeliatin gitu. Ada yang namanya ketentuan kecepatan. Ya, ada ketentuan yang katanya ketepatan. Nah, ketepatan ini kenapa sih harus ada kecepatan dan ketepatan? Jadi pada jalur-jalur yang agak sedikit berbahaya, ekstrim, itu dibikin orang pendaki itu lambat. Sehingga waktunya tepat. Untuk apa? Keselamatannya mereka. Kepikir loh sampai kayak gitu. Jadi orang naik gunung bukan berarti cuma wah gue kuat, gue nyampe di atas dalam waktu cepat, gue hebat. Jadi tetap mendidik tuh. Kepikir tuh kecepatan ya, kalau memang harus bisa di sprint, kita sprint. Di samping itu mereka harus mau ngangkat beban sampah yang ada di gunung untuk menjaga lingkungan. Kepikir loh mereka untuk bikin format LKG itu kayak begitu. Jadi LKG itu kayak sendiri kan? Iya. Tim yang bicara tim juga kan? Luar biasa. Ini makanya gue bilang LKG itu mungkin perlu kita lestarikan ya, karena itu produk original dari Panaprasta yang dibuat sama senior-senior dulu dengan filosofi yang begitu hebat. Harus jalan, Pak. Dan harus selalu sukses, gitu sih. Dan harus memunculkan kesan-kesan moral. Pasti harus, karena harus kita juga. Karena emang setiap kegiatan LKG selalu disisipi aksi sosial juga. Iya betul. Iya, aksi sosialnya selalu ada tuh. Sempat kita bikin toilet umum di sekolah madrasah ya di daerah Gunung Putri pernah. Terus pernah juga bikin perpustakaan untuk pendidikan. Kita terakhir pernah juga bikin reservoir untuk warga masyarakat yang Gunung Putri yang biasa tempat kita bikin LKG, kita mengadakan LKG. Jadi kehadiran kita di sana juga membawa manfaat untuk masyarakat setempat. Nggak luar hanya biasa. sekedar lomba, konteksnya lomba. Iya. Bicara lomba kan, wah harus menang nih. Iya, benar. Jadi memang, wah udah deh. Luar biasa lah gitu. LKG itu luar biasa kalau buat gue, makanya. Kalau jujur emang, gue baru bergabung di Panaprasta tuh di 2016 dan itu kan momennya benar-benar setelah masuk bergabung ada momen LKG kan. Iya. Jadi kalau gue sempet agak mikir gitu, LKG lomba kebetulan.
ayo lomba gunung dikebutin gitu. Terus pas ngobrol-ngobrol kan sharing sama senior gitu, oh ternyata tuh kayak gini loh, oh ternyata isu yang diangkat seperti itu, kayak oh gila juga ya gitu mikir. Ada ya yang mikir sampai ke situ. Kadang kan orang cuma aksi bersih, lebih ke arah santai. Benar. Kita sambil ngecil. Benar. Sampah. Tapi ini benar-benar dikemas kayak lomba. Gitu. Tapi dengan kedisiplinan yang padat, penuh dengan filosofi yang begitu kental, itu luar biasa sih kalau bilang gitu. Ya. Mudah-mudahan sih tahun ini bisa tercapai dan sukses lagi ya. Amin. Mudah-mudahan bisa tetap berjalan LKG nih. Nah, selain LKG, kira-kira dalam tahun ini ada yang mau kita kejar nggak sih? Targetnya Ketum gimana tuh? Harus ada kan, setiap organisasi itu harus kita kejar. Ya kan? Pertama kita mengkonsolidasikan lagi nih internal kita. Nanti kita mengharmonisasikan kembali nih teman-teman. Walaupun kita terpotong nih, ada pandemi. Oh iya, kemarin sempat. Ya, ada pandemi, kita ada pandemi terpotong 2 tahun, kegiatan juga tidak terlalu masif. Betul. Artinya semoga dengan adanya tadi ke depan, ya kan, beberapa bulan di akhir tahun ini kita ada LKG dan ada event-event, ya kan, itu untuk mencarikan suasana nih. Nah gitu, artinya kita kembali nih, artinya pasti ada anggota Wanaprasta yang rindu nih. Oh iya banget. Banyak Pak, banyak punya base camp. Asli, benar. Oh iya, punya base camp. Pendidikan juga harus kencangin lagi ya. Betul, pendidikan, latihan, dan kita juga target di tahun ini kita akan membuka open recruitment untuk penerimaan anggota baru. Oh tahun ini kita akan ngoprek lagi ya. Insya Allah ada agenda itu karena bagaimanapun generasi itu harus kita ciptakan. Artinya kita pun lahir dari sebuah generasi. Betul. Gitu artinya untuk panjangnya sebuah Wanaprasta ini harus generasi. Kita bukan nih oprek generasi ke depan yang akan melanjutkan visi misi Wanaprasta. Gitu loh. Harapan lo gimana? Nggak mungkin untuk kita generasi selanjutnya. Harapan kita ke depan generasi berikutnya harus lebih semangat kayak gitu. Ada harus lebih punya sebuah pemikiran untuk Wanaprasta, gitu. Artinya bukan ternyata Wanaprasta sudah banyak ya kan, memberikan sumbangsi, kan gitu, terhadap lingkungan. Gitu. Dan harapan itu teman-teman anggota yang baru tuh yang nanti itu mempunyai visi misi juga, walaupun dengan metode-metode yang mengikuti. Ya, mengikuti zaman lah ya, perkembangan lah ya. Tentang isu dia lebih mengerti tentang lingkungan, plastik. Ini bahaya plastik bagaimana nih? Kan gitu. Nah iya benar sih. Masih jadi isu yang itu tuh sampai hari ini. Betul. Artinya punya knowledge lah gitu, dasar rasa kekeluargaan juga harus ada lah karena bagaimanapun Wanaprasta ini hadir dengan rasa kekeluargaan. Iya, betul banget. Harus kita tanamin pesan-pesan itu kan. Iya, artinya kita open recruitment ini untuk membina teman-teman generasi muda, nggak hanya untuk Wanaprasta, semoga dia bermanfaat juga di lingkungannya sendiri, kan gitu kan, bisa mengedukasi, bisa ikut turun aksi secara langsung kayak gitu ya. Ya banyak harapannya. Apa lagi terkait? Kan hari ini kan anak-anak muda ini lebih ke gadget. Yes, benar nggak sih? Gadget banget gitu. Artinya boro-boro dia ngeh terhadap di lingkungan di rumahnya dia, mungkin chat bangun tidur gadget, ya kan? Bangun tidur cek handphone. Itulah artinya kita membuka wadah ini sama wadah organisasi Wanaprasta ini untuk pesan moral untuk masyarakat juga kita. Setuju banget. Baik, ya kan? Semoga tercapai. Bismillah. Ya nggak sih? Dalam waktu dekat kan Agustusan. Oh iya betul. Nah, ini ada momen Agustusan nih, di mana kita merayakan Hari Kemerdekaan. Ya tinggal hitungan hari lah ya. Kira-kira apa nih yang akan kita lakukan?
Ada nggak gambaran kita mau bikin apa sih di 17-an nih? Kalau dari dia ngobrol-ngobrol lucu ya. Ngobrol lucu. Iya, biasa kan dari ngobrol cuma saling itu ada sih rencana. Iya, buat bikin mungkin kita bikinnya online dulu kali ya. Oke. Untuk di momen 17-an nanti nih. Di momen 17-an ini gitu. Rencana sih ya semoga lancar ya. Mau ngangkat isu lingkungan tentang gimana sih kita merdeka dari sampah plastik gitu. Hal terkecil yang ada. Nice tuh. Benar. Biasanya kita minum pakai kemasan, kita makan pakai kemasan, kita mandi ada kemasan. Iya, benar. Kita mandi bangun tidur sampai mau tidur lagi itu pasti ketemu sama kemasan. Benar. Lebih ke arah situ sih gimana. Iya, lebih aware lah ya. Iya, aware-nya terus bisa nggak sih di-prevent untuk nggak pakai plastik ya yang memang pemicu jadi penimbunan sampah lagi tuh. Karena efeknya sampah plastik itu ratusan tahun ya bisa hancur ya. Berapa sih puluhan apa ratusan tahun gitu yang gue pernah baca. Panjang lah. Iya, ini nggak bisa diurai kan sama tanah karena itu jadi polusi yang parah. Dan kalau ke bawah ke laut, gila hewan-hewan laut itu pada banyak kan sekarang isu-isu lingkungan masalah plastik itu gila. Jadi rencananya Agustus nanti akan ada workshop tentang itu. Workshop online, webinar kali. Webinar. Webinar. Lebih karena webinar. Pak, Keren. Keren ya, Pak? Kita support mulai nih kan. Siap. Nanti kita coba sosialisasikan juga ke teman-teman yang luar ya. Iya pastinya. Biar mereka juga bisa ikut hadir dalam kegiatan nanti gitu, walaupun online dulu. Ya, nanti baru kita kemas lagi kegiatan yang offline. Dimanapun itu bisa join. Iya benar. Jadi targetnya apa nih Pak ini? Ya. Targetnya sebenarnya lebih ke arah generasi muda ya. Karena awareness kali ya, awareness dulu ya. Awarenessnya mereka mungkin mereka tahu gitu. Kadang juga mereka bingung kan, karena itu sudah bahasanya apa? Kayak mendarah daging. Ya habit ya kan, habit karena udah terbiasa dari kecil juga dapat kemasan plastik, buang, udah. Gitu. Tapi gue pernah kepikir nggak nih ya? Gue sampai saat ini pernah kepikir gini, kita diajarkan memilah sampah plastik. Oke. Ini mungkin ada sedikit kritis ya gue ya bicaranya ya. Pada saat kita berbicara memilah sampah plastik kan ada kuning, ada merah, biru, atau hijau sih? Cuma sampah 3 ada hijau, ya kan? Nah, kan kita masukin nih, plastik sini, yang basah sini, yang baru yang apalagi tuh yang kimia atau apa ya, buat dibakar sini. Tapi pas saat diangkut di truk yang sama loh. Ya itu juga yang Bener nggak? Jadi pada saat truk sampah ngangkut masuk sudah jadi satu. Karena sistem pengolahan sampahnya sendiri pun masih belum optimal. Maksudnya jika kita berkaca dari luar lah gitu, udah bagus, kadang ada tanggalnya di tanggal segini. Sampah yang ini. Harus ngeluarin tempat sampahnya yang mana. Misalnya di negara luar. Cuman kan kalau memang di Indonesia kan yang masih disayangkan ya belum ada pengelolaan sampai ke situ. Ya mungkin itu bisa jadi masukan juga ya buat pengelola ya. Karena biar terkait. Jadi gini, agar sinergitasnya itu bisa berjalan antara masyarakat sudah mau belajar tertib dan yang jadi operatornya ya mengolah juga dengan tepat gitu. Mungkin ini sedikit masukan juga ya buat para bapak-bapak yang di sana gitu kan untuk mengolah sampah plastik ini. Mbak kakak yang terkait kan? Iya benar mbak kakak ya. Ini bisa jadi ya apa ya, mungkin sedikit gue kadang-kadang suka mikir gitu sih ya. Kalau kan nanti pada saat kita udah lempar, orang baru iya juga ya. Kita pilih-pilih masuk truk sampahnya sama gitu loh kan. Terakhir ke TPS yang sama. Nah, yang masih disedihkan lah ya. Iya disarankan ya. Artinya karena even dipisahkan dan diolah pun maksudnya karena kan sekarang banyak lembaga nih yang kampanyenya bahwa sampah plastik bisa ditukar, iya betul gitu. Tapi maksudnya tetap aja tidak mengurangi penggunaan. Iya. Lebih ke tetap bisa pakai kok, tetap jadi cuman sekedar sampahnya aja dipisah gitu. Dan itu pun kita
belum tahu nih sampah itu ketika kita donasiin atau kita tukar gitu buat donasi itu sampahnya arahnya kemana kayak gitu, sampah plastiknya itu mungkin perlu ada edukasi ya, sosialisasi ya kan terkait itu kan, benar sosialisasi. Karena mungkin mereka udah melakukan sebuah tindakan awalan lah ya, yang cukup bagus lah kan. Artinya kita kita tukar sampah dengan berupa bahan pokok atau apa itu kan ajakan, betul. Nah, tapi kan proses dari itu sebenarnya ada lagi nih. Masih panjang. Itu yang perlu kita sosialisasikan kan. Dan itu kan nggak bisa kita sendiri, makanya mereka juga nggak bisa sendiri. Atau mungkin perlu menggandeng. Perlu tuh kita ajak tuh mungkin dari dinas Kementerian LH, ya kan, Kementerian yuk kita bahas tentang ini. Tadi kan temanya udah keren tuh kan. Mau kemana sini? Merdeka, Indonesia merdeka dari sampah plastik. dari sampah plastik. Bener loh, keren loh itu loh. Menuju Indonesia emas. Nah, menuju Indonesia emas. Indonesia emas tapi sampah plastik berantakan gimana? Keren loh itu loh, mantap tuh. Ya, mudah-mudahan sukses acaranya nanti di 17-an, di 17 ya, tanggal 17. Insya Allah tanggal 17 ya. Iya, boleh ya. Oke. Apa lagi yang mau dibahas nih untuk podcast perdana kita hari ini? Wanaprastha punya channel, punya podcast. Mudah-mudahan tadi ya harapannya bisa jadi ada yang ruang komunikasi teman-teman juga. Harapannya ke depan channel ini menjadi ruang komunikasi kembali buat internal dan eksternal. Bagaimanapun kalau bicara tentang Wanaprastha yang kita mungkin tarik 30 tahun yang lalu, ya kan, itu di kalangan senior-senior kita itu di luar itu kekeluargaannya itu dengan walaupun bukan hanya Wanaprastha saja, tapi dengan ada hubungan-hubungan dengan penggiat-penggiat alam terbuka dan aktivis lingkungan itu yang sangat harmonis. Iya benar. Relasi. Sampai hari ini mereka terkadang setelah bikin acara bareng, ya kan, di tataran mereka, di apa ya circle-nya. Kalau dari salah satu senior kita tuh yang Om Anto ya, yang sering dipanggil Anto Recep kalau di luar, ya kan, orang terkenal tuh lagunya Anto Recep. Itu dia punya apa sih? Tadi ada kegiatan apa ya? Dia bilang dia lagi hari ini nih, hari ini dia berangkat ke Banjar Negara, katanya apa sih petualang nafas tua atau pendaki nafas tua gitu. Mereka kuat gitu loh hari ini loh. Ya itu sih yang harus kita bangun juga ya. Oke, Pak. Closing statement sebagai ketua umum baru Wanaprastha, harapan dan doa kedepannya yang bisa disampaikan kepada teman-teman Wanaprastha, anggota maupun kepada masyarakat secara umum. Silakan. Harapan saya, gue kali ya. Iya. Jadi kok kaku gini kan. Harapan gue sih Wanaprastha ini menjadi wadah, ya kan, kembali lagi menjadi wadah, ya kan, di luar rumah kita, ya kan, menjadi wadah kita untuk bertukar pikiran, ya kan, berkeluh kesah, artinya, dan kita mencari, kita sebenarnya punya kegiatan atau kesenangan yang sama sebenarnya. Oke, benar. Kan gitu loh. Artinya kegiatan yang sama ini sama-sama kita lakukan bersama. Nanti kan kenapa kita bisa masuk Wanaprastha? Ketika pun udah diceritain, tapi kalau kita tidak punya ketertarikan, mungkin nggak bisa kita ketemu juga di sini nih hari ini. Kan gitu. Hari ini kita ketemu karena punya rasa yang sama nih. Kan gitu. Rasa yang sama kan gitu terhadap tentang alam terbuka dan lingkungan hidup. Kan gitu. Nah, sama-sama harapan gue ke depan, ya kan, kita bangun nih, ya kan gitu, opini publik terkait lingkungan dan alam terbuka. Sekarang hari ini alam terbuka nih, Mbak, kalau kita bedah nih, udah nggak karuan ya. Iya, banyaklah isu yang ada ya, banyak isu yang ada. Termasuk lingkungan. Perubahan lingkungan ini kan berdampak pada ekonomi juga. Yes, betul gitu, banget. Gitu. Artinya kita, kalau kita nggak hari ini sadar, ya kan, bagaimana nasib, ya kan, generasi terusnya. Benar. Nah, itu harapan gue sebagai anggota Wanaprastha dan sekaligus, ya kan, diamanahi, ya kan, menjadi ketua umum Wanaprastha, ya kan, itu energi ini yang harus gue gelorakan kepada teman-teman pengurus dan anggota Wanaprastha. Ini energi ini bisa sampai ke mereka, itu menjadi sebuah kekuatan besar nanti. Betul, amin. Itu harapan gue. Oke, mungkin
Kakak Ai mau menyampaikan terkait kegiatannya nanti di tanggal 17, ada yang mau disampaikan? Ya mungkin nanti bisa berpartisipasi ya buat teman-teman semua. Nanti bakalan di-share di medsosnya Vanaprastha terkait kegiatan terdekat itu tanggal 17 Agustus kita mau ada webinar terkait isu lingkungan, gimana caranya Indonesia Emas Indonesia Emas merdeka dari sampah plastik. Oke, teman-teman Vanaprastha maupun teman-teman yang lain yang menyaksikan podcast perdananya Vanaprastha ini di channelnya Vanaprastha ini, jangan lupa di subscribe, di like dan di share informasi yang sudah disampaikan Kak Ai juga tadi. Mudah-mudahan bisa gabung bareng sama kita. Kita coba diskusi di sana bersama-sama terkait bagaimana sih kita bisa melepaskan diri dari ketergantungan akan produk-produk berkemasan plastik, ya sehingga keberlangsungan lingkungan ini bisa terus terjaga dan kelestariannya juga bisa kita lindungi, gitu ya. Oke. Cukup kayak gitu. Thank you. Ada sawah Vanaprastha. Oh iya, benar. Ini perlu kita benar kembali nih. Oke. Ya, Vanaprastha lestari. Vanaprastha lestari. Vanaprastha lestari. Thank you. Thank you. Nyampe kan?